Yang diutamakan itu adalah materinya. Contohnya Anda bisa menggunakan proyek yang berbeda-beda. Ya. Oke, nanti silakan Anda baca kembali, Anda pelajari. Kalau ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di pertemuan kita berikutnya. Nah, kemudian untuk presensinya nanti itu akan saya ambil dari email yang akan masuk ke saya. Jadi harapan saya Anda semua masuk melalui Sidia ya. Nah, kalau Anda masuk melalui link yang dikirim oleh PJ misalnya atau oleh salah satu teman, itu saya khawatir jangan sampai tidak terrecord di email yang dikirimkan ke saya. Oke, baik. Kita akan mulai materinya. Ini nanti saya rekam dulu dan rekamannya itu kan biasanya bisa langsung Anda dapatkan dari Sidia ya. Nanti saya bukakan akses dan biasanya kalau saya bukakan akses itu adalah akses yang bisa dimasukkan kalau Anda menggunakan alamat email UNESA. Oke, ini masih proses merekam ya. Ya, slide saya sudah terlihat? Sudah, Bapak. Ya, oke, baik. Jadi nanti materi kita sebelum Anda presentasi, ini akan membahas tentang statistical process control ya, atau yang biasa disingkat dengan SPC. Nah, materinya nanti mungkin Anda bisa lihat di YouTube di sini. Ini nanti ada materi-materi kuliah saya di sini ya. Anda nanti bisa langsung lihat di sini. Ya, silakan nanti Anda cari saja YouTube saya, kemudian Anda bisa lihat kembali materi yang saya sampaikan pada hari ini. Dan rata-rata perkuliahan saya itu nanti materinya Anda bisa lihat di YouTube ya. Oke, di dalam statistical process control ini nanti kita akan berbicara tentang beberapa alat yang biasa digunakan dalam pengendalian mutu. Nanti ada yang namanya flowchart, ada yang namanya check sheet, ada yang namanya diagram Pareto, diagram sebab akibat, histogram, diagram pencar, dan diagram kendali. Jadi sebenarnya materi ini itu asal muasalnya adalah statistik. Tetapi kemudian ilmu statistik murni itu kan banyak diterapkan. Nah, salah satu penerapannya itu adalah di bidang pengendalian mutu. Nah, banyak kakak kelasmu sudah mengambil skripsi dengan judul ini. Itu Anda bisa saja mengambil dengan objeknya bisa di proyek, bisa juga di pabrik yang memang menghasilkan bahan-bahan untuk konstruksi. Bisa di pabrik baja, bisa di pabrik besi, yang sudah pernah ada itu di pabrik cat, ya, di pabrik keramik, kemudian di pabrik baja ringan. Nah, saya biasanya setuju sepanjang itu belum pernah diambil ya. Objeknya belum pernah diambil. Nah, yang masih kurang itu adalah yang mengambil contoh kasus di proyek.
Seingat saya baru 1 orang mahasiswa yang mengambil itu. Ya, jadi ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Anda untuk mengambil judul skripsi atau judul tugas akhir bagi yang memang belum memiliki judul. Oke, slide-nya sudah berganti? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Nah, jadi pada setiap proses produksi, ya itu kita tidak akan bisa menghasilkan barang maupun jasa yang 100% sama. Apalagi kita di bidang konstruksi, di proyek yang mana masih banyak menggunakan material alam, masih banyak menggunakan tenaga kerja, itu belum tentu hasilnya akan 100% sama. Contoh misalnya kalau Anda sudah masuk di lab beton, Anda kan melakukan mix design. Taruhlah Anda mix design K300. Ketika Anda uji, benda uji Anda yang diambil dari adukan yang sama, itu kan belum tentu nanti menghasilkan mutu beton yang sama. Nah, ini yang dimaksudkan dengan proses produksi itu belum tentu menghasilkan kualitas atau hasil yang benar-benar sama 100%. Nah, hal ini itu bisa terjadi karena adanya variasi selama proses produksi berlangsung. Jadi dimulai dari materialnya, kerikil, pasir, semen. Yang Anda uji itu kan hanya sampel sebenarnya. Yang mana di bagian lain belum tentu akan menghasilkan hasil uji lab yang sama. Nah, itulah yang disebut dengan adanya variasi. Belum lagi dari tenaga kerjanya. Orang yang memberikan vibrator pada saat kita melakukan proses pengecoran, itu bisa saja akan berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Nah, itulah contoh-contoh dari variasi yang menyebabkan sehingga hasil produksi itu tidak akan sama 100%. Tetapi variasi itu sebenarnya merupakan hal yang wajar. Ya, jadi di setiap proses produksi itu adalah hal yang wajar. Apalagi kita yang tadi saya katakan masih banyak menggunakan material alam, masih banyak menggunakan tenaga manusia, itu tentunya variasinya akan lebih banyak dibandingkan dengan pabrik yang sudah menggunakan misalnya sistem robotik misalnya. Yang menggunakan sistem robotik saja bisa jadi akan ada variasi. Tidak bisa 100% sama. Apalagi kita yang masih banyak menggunakan material alam dan tenaga kerja manusia. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan yang namanya variasi tadi. Nah, salah satu alat yang umumnya digunakan yaitu kita sebut dengan nama statistical process control ya, atau yang biasa disingkat dengan nama SPC. Nah, SPC ini sebenarnya merupakan sebuah metode untuk mengambil keputusan yang kita lakukan secara analitis. Jadi kita tidak kira-kira atau kita tidak bisa berdasarkan pengalaman, tapi betul-betul berdasarkan hasil analisa. Nah, hasil analisa itu yang memperlihatkan bagaimana suatu proses berjalan, apakah
dia berjalan dengan baik ataukah tidak. Nah, SPC ini digunakan untuk memantau ya bagaimana konsistensi dari sebuah proses. Nah, proses yang sudah digunakan itu kemudian dikontrol ya dengan menggunakan alat atau metode yang kita sebut dengan nama statistical process control. Nah, ini penggunaan SPC ini antara lain kita bisa lihat di sini. Yang pertama bisa memberikan manfaat yang mana dia lebih mementingkan fakta daripada konsep yang sifatnya abstrak. Jadi betul-betul dia by data, by fakta. Tidak menggunakan ilmu kira-kira atau tidak menggunakan berdasarkan pengalaman. Tapi berdasarkan fakta yang dikumpulkan dalam bentuk data. Kemudian yang kedua, dia tidak mengekspresikan fakta yang terjadi tadi ke dalam perasaan atau ide seseorang. Tetapi menggunakan gambaran yang memang betul-betul diturunkan dari hasil pengamatan dan hasil analisa yang spesifik. Kemudian hasil pengamatan dan hasil analisa kondisi yang terjadi di lapangan tadi, ini kemudian bisa dilihat secara jelas bagaimana kesalahannya dan bagaimana variasinya. Tentunya ini akan muncul ketika kita sudah melakukan analisa. Nah, ketika kita belum melakukan sebuah analisa, itu biasanya dia merupakan bagian yang tersembunyi dan sukar untuk kita deteksi. Tapi dengan adanya analisa, ini nanti kita bisa tahu masalahnya itu di mana. Sampai dengan misalnya kasus tukang-tukang saling menyalahkan. Kita melakukan proses pengecoran, kita buka backcastingnya, kolom misalnya, ternyata kolomnya itu miring. Nah, di sini kita bisa identifikasi masalahnya di mana. Jangan sampai kemudian tukang kayu mengatakan, wah itu yang cor yang salah. Atau tukang pasang besi yang salah. Nah, bisa saling menuduh. Tapi dengan adanya analisa terhadap kondisi yang terjadi, nanti kita bisa tahu permasalahannya di mana dan penyebabnya itu apa. Kemudian yang keempat, itu akan kita peroleh kecenderungan yang teratur ya, yang timbul dalam sejumlah besar hasil pengamatan, yang mana telah kita analisa sebagai sebuah informasi yang memang bisa dipercaya. Jadi nanti kita akan melakukan analisa sehingga kita bisa melihat kecenderungannya seperti apa, sehingga kita bisa melakukan dugaan ketika kita melakukan sebuah tindakan perbaikan. Nah, ini sedikit sejarah bahwa SPC itu pertama kali dimunculkan oleh salah satu tokoh pengendalian mutu yang namanya W. Edwards Deming ya, di tahun 1950. Jadi dia orang yang pertama menganjurkan penggunaan SPC ini dalam proses pengendalian mutu. Nah, ini tentunya diharapkan dengan adanya pengendalian mutu ini, perusahaan itu bisa membedakan penyebab yang berkenaan dengan sistem atau yang kita sebut dengan systemic causes dan penyebab yang khusus atau special causes.
Nah, perlu Anda tahu bahwa W. Edward Deming ini adalah orang Amerika yang mana teorinya itu tidak digunakan di Amerika pada saat itu. Kemudian dia hijrah ke Jepang. Nah, itu mengapa sehingga Jepang itu secara kualitas ya itu bisa melejit. Karena dulu itu negara Amerika atau negara-negara Eropa itu merasa mereka tidak punya saingan. Jadi mereka pada saat memproduksi sesuatu itu lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Nah, ketika W. Edward Deming ini hijrah ke Jepang, kemudian orang Jepang banyak mengadopsi ilmunya, kemudian Jepang itu malah menjadi pesaing dari Eropa atau Amerika. Nah, sekarang itu di Amerika itu sudah banyak beredar mobil-mobil Jepang, ya, salah satunya mungkin Toyota. Nah, beberapa tahun silam, saya lupa persis tahun berapa, saya nggak ngikuti perkembangan sekarang, tapi di Amerika itu salah satu mobil yang paling laris itu pernah terjadi yang namanya Toyota Camry. Ya, contoh kita, mungkin Anda, saya nggak tahu, Anda sudah lahir belum waktu kita sempat dibom oleh motor-motor Cina. Tapi akhirnya motor Cina ya hilang juga. Tetap motor Jepang yang bertahan. Nah, sekarang ini nggak tahu. Sekarang kita dibom oleh banyak mobil-mobil listrik dari Cina. Jepang malah belum. Dia setahu saya baru satu ya mobil listrik produksinya, itu pun juga mahal ya, 1, sekian M begitu. Nah, kita nggak tahu nih mobil-mobil listrik Cina ini bisa bertahan berapa lama. Semoga orang yang sudah beli itu bisa bertahan lama gitu loh. Sehingga orang yang sudah beli itu tidak merasa rugi. Ya, tapi saya kira Cina juga sekarang sudah mulai bagus ya. Mereka juga banyak saya kira banyak mengadopsi juga ya yang namanya pengendalian mutu ini. Ya tidak heran kalau banyak barang produk Amerika ya itu malah diproduksi di China. Ya, barang-barang seperti Apple, baik itu MacBook, iPhone, dilihat di DOS-nya itu ternyata made in China. Biasa tulisannya design in San Francisco, dibuat di China. Ya, berarti kan sebenarnya di China juga masalah pengendalian mutu ini tidak diabaikan begitu saja. Ya, jadi harapannya dengan Anda mempelajari mutu ini, ketika nanti suatu saat Anda bekerja, Anda betul-betul menjalankan bagaimana pengendalian mutu ini. Sebenarnya tidak perlu sampai Anda harus selesai sih. Sekarang aja Anda masih kuliah, ya salah satu mutunya itu kan adalah IP. Ya, bagaimana Anda bisa belajar supaya IP-nya bagus. Belajarnya juga ini mutunya bagaimana. Nah, Anda bisa rasakan ke diri Anda sendirilah. Ada orang yang biasanya itu yang penting kumpul tugas. Tidak melihat kualitasnya bagus ataukah tidak. Berarti orang-orang yang seperti ini hati-hati. Karena kategorinya ini orang yang tidak memperdulikan mutu. Tapi ada juga orang yang betul-betul mengerjakan tugas dengan benar. Karena dia peduli terhadap mutu. Dan biasanya yang selalu membatasi kita itu kan constraint-nya kan waktu. Ya karena mungkin besok sudah dikumpul, yang penting dikerjakan, yang penting kumpul. Ya pertanyaannya kan kenapa baru dikerjakan sekarang? Padahal tugas itu sudah diberikan dari beberapa bulan lalu misalnya. Ya.
Nah, oke, kita lihat yang berikutnya ya. Di sini dikatakan bahwa SPC itu dapat kita gunakan untuk mengatasi berbagai masalah pengendalian mutu. Di antaranya adalah bagaimana kesesuaian antara mutu dan spesifikasi. Kemudian bagaimana perbedaan antara proses dan produk. Jadi nanti kita bisa membedakan ada yang namanya mutu proses, ada yang namanya mutu produk. Jadi mutu produk itu setelah beton tadi mencapai usia yang diinginkan, misalnya 3 hari kita tes, itu mutu produk yang keluar. Tapi mutu prosesnya selama pembuatan beton tadi, itu sebenarnya ada juga. Ya, dan mungkin di bagian awal sudah dikatakan mungkin oleh Bu Krisna bahwa yang namanya mutu di zaman sekarang itu berbeda dengan mutu di masa lalu. Kalau mutu di masa lalu itu baru diukur pada saat produk itu sudah jadi. Tetapi mutu di masa sekarang ya itu diukur mulai dari awal. Mulai dari desain, kemudian proses pelaksanaannya, sampai nanti terakhir. Jadi selalu akan ada inspeksi pada setiap proses sebelum mendapatkan hasil akhir. Nah, kemudian yang berikut, kita juga bisa menggunakan SPC ini untuk mengukur variasi yang terjadi di dalam proses dan di dalam produk. Jadi perbedaan-perbedaan atau variasi-variasi ini bisa kita ukur dengan menggunakan SPC. Kemudian kita bisa mengidentifikasi bagaimana pola urutan dari variasi. Kemudian juga nanti kita bisa mengetahui ya penyebab-penyebab mampu terka, sehingga kita bisa hindari atau kita bisa kurangi kegagalan mutu yang disebabkan oleh penyebab-penyebab yang memang kita bisa terka. Kemudian yang terakhir nanti juga kita bisa mengetahui dan kita bisa mengontrol variasi yang terjadi. Jadi variasi itu tidak bisa kita hindari ya, tapi kita bisa mengukur, kita bisa tahu, dan nanti kita bisa melakukan pengontrolan. Nah, ini variasi sendiri itu sebenarnya didefinisikan sebagai ketidakseragaman, ya. Atau yang tadi saya bahasakan sederhana, variasi itu berarti tidak sama. Ada perbedaan antara produk satu dengan produk yang lain. Ada perbedaan antara hasil tes benda uji A dan benda uji B. Meskipun mix desainnya sama, pengetesannya dilakukan di hari yang sama, tetapi bisa jadi hasil kuat tekannya tidak sama. Itulah yang disebut dengan variasi. Kalau beton itu kan produk, ya. Nah, di jasa juga bisa begitu. Ya, kalau jasa itu contoh, seseorang menggambar. Bisa jadi antara gambar satu dengan gambar yang lain itu mutunya juga berbeda. Ya, taruhlah misalnya dimensinya, gambar dimensi itu kan harusnya lebih tipis garisnya dengan gambar gedungnya. Tetapi mungkin ada bagian lain yang karena dia kelupaan, ya gambar dimensi juga itu tebalnya sama dengan gambar gedungnya. Nah, itu contoh yang namanya ketidakseragaman dari sisi jasa. Ya, jadi prinsipnya adalah terjadi ketidakseragaman yang tentunya
ketidakseragaman ini kita bisa ukur atau kita bisa nilai berdasarkan spesifikasi standar yang sudah kita tetapkan. Nah, variasi ini oleh para ahli pengendalian mutu itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang namanya variasi yang terkendali atau controllable variation. Nah, ini biasanya diakibatkan oleh penyebab mampu terka atau assignable causes. Ya, jadi variasi ini dapat kita kendalikan, ya, atau dapat kita hilangkan, atau paling tidak kita minimalisir jika kita lakukan aktivitas-aktivitas perbaikan. Ya, jadi variasi yang terkendali ini yang sebenarnya kita bisa kurangi. Tentunya dengan cara kita mengendalikan faktor-faktor atau aktivitas-aktivitas yang mempengaruhinya. Yang jelas dia sifatnya itu stabil, dia konsisten, ya. Kemungkinannya dia random, dan dia bisa terprediksi. Kemudian dia terjadi secara alamiah, dia sifatnya itu inherent, dan sebab-sebab acap yang lainnya. Kemudian contohnya itu misalnya kurang homogen dari sisi bahan baku. Nah, ini kan kalau kita tahu, kita kan bisa melakukan tindakan. Kita mencari bahan baku dari sumber yang lebih baik, ya, yang hasilnya bisa lebih homogen. Operatornya kurang cermat misalnya. Nah, operatornya harus diperbaiki. Apakah dia diberikan pelatihan? Apakah dia diberikan teguran? Apakah gajinya dia dinaikkan supaya dia betul-betul cermat dan lain-lain. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua, ini yang disebut dengan nama variasi yang memang tidak bisa kita kendalikan atau uncontrollable variation. Nah, ini disebabkan oleh yang namanya penyebab kebetulan, ya, atau change causes. Nah, kalau variasi yang disebabkan oleh change causes ini atau penyebab yang kebetulan, ini tidak bisa kita kendalikan. Karena dia sifatnya tidak stabil, dia tidak konsisten, dia tidak bisa terprediksi, dan umumnya itu terjadi karena faktor alam atau faktor lingkungan. Nah, sehingga bisa menyebabkan yang namanya abnormalitas.